Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita menyanyi dari buku Ende nomor 39, Behama Panjaluk. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 sampai dengan ke-19. Peti perjanjian itu diletakkan di dalam kemah yang telah disediakan oleh Daud untuk peti itu. Lalu mereka mempersembahkan kepada Allah kurban bakaran dan kurban perdamaian. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban-kurban itu, ia memberkati rakyat atas nama Tuhan, lalu membagi-bagikan makanan kepada mereka semua. Setiap orang yang ada di situ, baik laki-laki maupun wanita, mendapat sepotong daging panggang, roti dan kue kismis. Daud mengangkat beberapa orang Lewi untuk memimpin upacara ibadat kepada Tuhan Allah Israel di depan peti perjanjian itu dengan menyanyikan dengan nyanyian puji-pujian. Asap dipilih sebagai pemimpin utama dan Zakaria wakilnya. Yeyel, Semiramot, Jehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeyel ditugaskan untuk memainkan kecapi. Asap ditugaskan memainkan simbal, dan dua orang imam yaitu Benaya dan Yahaziel ditugaskan untuk secara tetap meniup trompet di depan peti perjanjian itu. Itulah pertama kalinya Daud menugaskan Asap dan rekan-rekannya untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian pujian dari Asap dan rekan-rekannya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
wartakanlah kebenarannya, wartakanlah kebesarannya, ceritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, beritakanlah segala karyanya yang menakjubkan. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Bersukacitalah sebab kita memilikinya. Semua yang menyembah Dia hendaklah bergembira. Mintalah kekuatan daripadanya. Sembahlah Dia senantiasa. Hai keturunan Yakub, hamba Allah. Hai keturunan Israel, umat pilihannya. Ingatlah semua keajaiban yang dilakukannya. Jangan melupakan keputusan-keputusannya. Tuhan Allah kita, keputusannya berlaku di seluruh dunia. Ia selalu ingat akan perjanjiannya, janjinya berlaku selama-lamanya. Perjanjian itu dibuatnya dengan Abraham dan kemudian dengan Ishak, lalu dikukuhkan dengan Yakub, menjadi perjanjian yang kekal bagi umat Israel. Katanya, tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dahulu umat Tuhan hidup sebagai orang asing di sana. Jumlah mereka sedikit saja. Mereka mengembara dari bangsa ke bangsa, pindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan siapapun menindas mereka. Demi mereka, raja-raja diperingatkannya, jangan mengganggu orang-orang pilihanku. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai bumi seluruhnya. Setiap hari siarkanlah kabar gembira bahwa Ia telah menyelamatkan kita. Ceritakanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia harus ditakuti lebih dari segala dewa. Dewa-dewa bangsa lain hanya patung berhala, tetapi Tuhan adalah pencipta angkasa raya. Ia diliputi keagungan dan kemuliaan. Rumahnya penuh kuasa dan sukacita. Pujilah Tuhan, hai umat manusia. Pujilah keagungan dan kekuatannya. Pujilah namanya yang mulia, dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh dunia. Bumi kukuh tidak tergoyahkan. Hai langit dan bumi, bergembiralah. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan itu Raja. Bergemuruhlah hai laut dan semua isinya. Bersukacitalah hai padang dan segala tanamannya. Pohon-pohon di hutan akan bersorak-sorai, sebab Tuhan telah datang untuk memerintah di bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan segala yang baik, kasih-Nya kekal abadi. Katakanlah, ya Allah, penyelamat kami. Selamatkanlah kami dari kekuatan bangsa-bangsa, dan kumpulkanlah kami kembali, supaya kami dapat bersyukur dan memuji nama-Mu yang suci. Pujilah Tuhan Allah Israel sekarang dan selama-lamanya. Kemudian seluruh umat Israel berkata, amin. Lalu mereka memuji Tuhan. Penyembahan di Yerusalem dan di Gibeon. Kemudian Raja Daud menugaskan Asaf dan orang-orang Lewi lainnya untuk tetap mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan
ibadat di tempat di mana peti perjanjian Tuhan disimpan. Setiap hari mereka harus bertugas di situ, dibantu oleh Obed-Edom, anak Jedutun, serta 68 orang lainnya yang sekaum dengan dia. Obed-Edom dan Hosa adalah pengawal pintu-pintu gerbang, tetapi Zadok dan imam-imam lainnya ditugaskan untuk tetap mengurus ibadat di tempat ibadat di Gibeon. Setiap pagi dan petang mereka harus mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah sesuai dengan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Imam Zadok dan imam-imam itu dibantu oleh Heman dan Jedutun, serta orang-orang lain yang khusus dipilih untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan karena kasih-Nya yang kekal abadi. Heman dan Jedutun juga bertugas atas trompet, simbal, dan alat musik lainnya yang dimainkan untuk mengiringi nyanyian-nyanyian pujian. Anggota-anggota kaum Jedutun ditugaskan untuk menjaga pintu-pintu gerbang. Kemudian pulanglah semua orang itu ke rumah masing-masing. Begitu pula Daud pulang untuk menengok keluarganya. Nathan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Setelah Raja Daud menetap di istananya, pada suatu hari ia memanggil Nabi Nathan dan berkata, "Lihat, aku ini tinggal di istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon, sedangkan peti perjanjian Tuhan hanya di dalam kemah." Nathan menjawab, "Lakukanlah segala niat baginda, sebab Allah menolong baginda." Tetapi pada malam itu Allah berkata kepada Nathan, "Pergilah dan sampaikanlah kepada hambaku Daud pesanku ini. Bukan engkau yang akan mendirikan rumah untukku. Sejak bangsa Israel kubebaskan dari Mesir sampai sekarang, belum pernah aku tinggal dalam sebuah rumah. Selalu aku mengembara dan tinggal di sebuah kemah. Selama pengembaranku bersama bangsa Israel, belum pernah aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan sebuah rumah dari kayu cemara Libanon untuk aku?" Sebab itu Nathan, beritahukanlah kepada hambaku Daud bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepadanya, "Engkau telah kuambil dari pekerjaanmu mengembalakan domba di padang, dan kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menolong engkau kemanapun engkau pergi, dan segala musuhmu kutumpas pada waktu engkau bertempur. Engkau akan kubuat termasyhur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Bagi umatku Israel telah kusediakan tempat untuk menjadi tanah air mereka, supaya mereka dapat hidup tenang tanpa diganggu lagi sejak kedatangan mereka ke tanah ini dahulu, dan sebelum mereka mempunyai raja. Mereka diserang oleh orang-orang yang suka kekerasan, tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Aku berjanji akan mengalahkan semua musuhmu, dan aku akan memberikan keturunan kepadamu. Kelak, jika sampai ajalmu dan engkau dikuburkan di makam leluhurmu, seorang dari putramu akan kuangkat menjadi raja. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Kerajaannya akan kukukuhkan, dan untuk selama-lamanya seorang dari keturunannya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia menjadi putraku. Aku akan tetap berbuat
kepadanya. Aku akan berbuat baik kepadanya sesuai dengan janjiku. Janjiku kepadanya akan tetap kupegang, tidak seperti yang kulakukan kepada Saul yang telah kugeser dari kedudukannya, supaya engkau bisa menjadi raja. Putramu yang kupilih itu akan kujadikan raja atas umatku, dan kerajaanku untuk selama-lamanya, dan memerintah sebagai raja. Nathan memberitahukan kepada Daud segala yang telah dinyatakan Allah kepadanya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Ia duduk dan berdoa, "Ya Tuhan Allah, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang Kau tunjukkan kepadaku selama ini. Engkau malah berbuat lebih dari itu. Engkau telah membuat janji mengenai keturunanku untuk masa yang akan datang. Engkau bahkan memperlakukan aku sebagai seorang pembesar. Apalagi yang dapat kukatakan kepadamu, ya Tuhan Allah, Engkau mengetahui segalanya tentang hamba-Mu ini, namun Engkau memberi penghormatan kepadaku atas kemauan-Mu sendiri, dan untuk kepentinganku Engkau melakukan semua perbuatan besar ini dengan terang-terangan. Hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu, sebab sudah diberitahukan sejak dahulu di seluruh bumi tidak ada bangsa seperti Israel. Israel adalah satu-satunya bangsa yang Kau bebaskan dari perbudakan untuk menjadi umat-Mu sendiri. Segala perbuatan besar dan ajaib yang Kau lakukan bagi mereka membuat nama-Mu termasyhur di seluruh dunia. Engkau melepaskan umat-Mu dari Mesir dan menyingkirkan bangsa-bangsa lain pada waktu umat-Mu maju bertempur. Bangsa Israel telah Kau jadikan umat-Mu sendiri untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Sekarang, ya Tuhan Allah, sudilah mengukuhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai diriku dan keturunanku. Sudilah melaksanakan apa yang telah Kau janjikan itu. Di mana-mana orang akan selalu mengagungkan nama-Mu dan berkata, Tuhan yang Maha Kuasa, ialah Allah atas Israel. Untuk selama-lamanya seorang dari keturunanku akan memerintah sebagai raja. Aku memberanikan diri memanjatkan doa ini kepadamu, ya Allah, sebab Engkau sendiri sudah memberitahukan kepadaku bahwa anak cucuku turun-temurun akan Kau jadikan raja atas bangsa ini. Engkau, Tuhan, adalah Allah, dan hal yang indah itu telah Kau janjikan kepadaku. Karena itu, aku mohon, sudilah memberkati keturunanku, supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Sebab Engkau telah memberkati umat-Mu, ya Tuhan, maka mereka akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan. Beberapa waktu kemudian, Raja Daud menyerang dan mengalahkan orang Filistin, serta merebut kota Gad bersama desa-desa di sekitarnya. Daud juga mengalahkan orang Moab, sehingga mereka takluk dan membayar upeti kepadanya. Kemudian Daud mengalahkan Hadadezer,
raja di Joba dekat wilayah Hamat di negeri Syria. Pada waktu itu Hadadeser sedang dalam perjalanan untuk menguasai wilayah dekat hulu sungai Efrat. Daud merebut 1.000 kereta perang dan menawan 7.000 orang tentara berkuda serta 20.000 orang tentara berjalan kaki. Ia melumpuhkan semua kuda kecuali sebagian cukup untuk 100 kereta perang. Orang Syria dari Damasik mengirim tentara untuk menolong Raja Hadadeser, tapi Daud mengalahkan mereka dan menewaskan 22.000 orang. Kemudian ia mendirikan perkemahan-perkemahan militer dalam wilayah mereka, dan mereka takluk serta membayar upeti kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun ia berperang. Tameng-tameng emas yang dipakai oleh tentara Hadadeser dirampas oleh Daud dan dibawa ke Yerusalem. Selain itu, Daud juga mengambil banyak sekali perunggu dari Tiblat dan Kun, kota-kota yang dahulu dikuasai oleh Hadadeser. Di kemudian hari, perunggu-perunggu itu dipakai oleh Salomo untuk membuat bejana serta tiang-tiang dan perkakas ibadat di rumah Tuhan. Raja Tou dan Hamat mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadeser. Maka ia mengutus Joram putranya untuk menyampaikan salam kepada Raja Daud dan mengucapkan selamat atas kemenangannya itu, sebab Hadadeser sudah sering berperang dengan Tou. Joram datang kepada Daud dengan membawa banyak hadiah emas, perak, dan perunggu. Raja Daud mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan untuk dipergunakan dalam upacara ibadat. Demikian juga dilakukannya dengan barang-barang emas dan perak yang telah dirampasnya dari Hadadeser dan bangsa-bangsa yang dikalahkannya, yaitu bangsa Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek. Abisai, ibunya bernama Jeruya, mengalahkan dan membunuh 18.000 orang Edom di lembah Asin, lalu mendirikan perkemahan-perkemahan militer di seluruh Edom. Maka takluklah orang Edom kepada Raja Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun ia berperang. Demikianlah Daud memerintah seluruh Israel dan menjaga agar rakyatnya selalu diperlakukan dengan adil dan baik. Inilah pejabat-pejabat tinggi yang diangkat oleh Daud: Panglima Angkatan Bersenjata Joab, abang Abisai; Sekretaris Istana Josafat, anak Ahilud; Imam-imam Zadok, anak Ahitub; dan Ahimelek, anak Abiatar. Sekretaris Negara, kepala pengawal pribadi Raja Sausa, Benaya, anak Joyada. Putra-putra Daud memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Daud mengalahkan bangsa Amon dan Syria. Beberapa waktu kemudian, Nahas Raja Amon meninggal dan Hanun putranya menjadi raja. Lalu berkatalah Raja Daud, "Nahas adalah sahabatku yang setia, jadi aku harus begitu juga terhadap Hanun anaknya." Karena itu Daud mengirim utusan ke negeri Amon untuk menghibur dia atas kematian ayahnya. Ketika mereka tiba di Amon, para pemimpin negeri itu berkata kepada Raja Hanun, "Janganlah baginda berpikir Daud mengirim utusannya itu karena ia mau menghormati ayah baginda.
Ia mengirim orang-orang itu kemari sebagai mata-mata untuk menyelidiki negeri kita supaya dapat merebutnya. Raja Hanun menangkap para utusan Daud itu, mencukur jenggot mereka, memotong pakaian mereka sependek pinggul, dan menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka malu untuk pulang. Jadi mereka pergi ke Jeriko. Ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, ia mengirim pesan supaya utusan-utusan itu tinggal di Jeriko sampai jenggot mereka sudah tumbuh lagi. Lalu Raja Hanun dan orang Amon menyadari bahwa perbuatan mereka telah menyebabkan Daud memusuhi mereka. Karena itu mereka mengirim 34.000 kilogram perak ke daerah Mesopotamia atas, serta ke Maakah dan Joba di Syria untuk menyewa 32.000 kereta perang dan tentara berkuda. Maka datanglah tentara Raja Maakah dengan semua kereta perang sewaan itu dan berkemah dekat Madeba. Orang Amun juga datang dari semua kota mereka untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, ia menyuruh Joab dengan seluruh angkatan perangnya maju melawan musuh. Orang Amun keluar dan mengatur barisan mereka di depan pintu gerbang Raba, ibu kota mereka. Sedangkan raja-raja yang telah datang untuk membantu mereka mengatur barisannya di padang. Joab melihat bahwa ia terjepit oleh pasukan musuh di depan dan di belakang. Karena itu ia memilih tentara Israel yang terbaik dan menempatkan mereka berhadap-hadapan dengan tentara Syria. Selebihnya dari tentara Israel diserahkannya kepada Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadap-hadapan dengan tentara Amon. Joab berkata kepada adiknya itu, "Jika aku tidak sanggup lagi bertahan terhadap tentara Syria, cepatlah datang menolong aku. Sebaliknya, jika engkau tidak sanggup lagi bertahan terhadap tentara Amon, aku akan datang menolong engkau. Tabahlah, mari kita berjuang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Semoga Tuhan melaksanakan apa yang dikehendakinya." Joab dan pasukannya maju menyerang sehingga tentara Syria lari. Ketika orang Amon melihat tentara Syria melarikan diri, mereka juga lari dari Abisai dan mundur ke dalam kota. Sesudah memerangi orang Amon, Joab pulang ke Yerusalem. Orang Syria menyadari bahwa mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Maka mereka memanggil tentara mereka yang dari daerah sebelah timur sungai Efrat dan menyuruh tentaranya itu bertempur di bawah pimpinan Sobak, panglima angkatan perang Hadadeser, Raja Joba. Mendengar hal itu, Daud mengumpulkan seluruh pasukan Israel, lalu menyeberangi sungai Yordan dan mengatur barisannya berhadapan dengan orang Syria. Maka bertempurlah mereka, dan tentara Syria dipukul mundur oleh tentara Israel. Daud dan pasukannya menewaskan 7.000 orang pengemudi kereta perang dan 40.000 orang tentara berjalan kaki. Sobak panglima Syria itu dibunuh juga. Ketika raja-raja yang dikuasai Hadadeser melihat bahwa mereka telah dikalahkan oleh tentara Israel, mereka meminta berdamai dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Syria
tidak mau lagi membantu Amnon. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat, dan kita lihat begitu sengit peperangan ya. Daud mengerahkan pasukan, panglimanya adalah Joab dan juga adiknya Abisai untuk berperang melawan Syria. Dan akhirnya tentara Syria mati 7.000 orang ya, pengemudi kereta perang, dan 40.000 orang pasukan yang berjalan kaki. Dan mulai dari situ mereka takut. Dan ini disebabkan karena Raja Hadadezer itu menghina utusan dari Daud yang tadinya berbuat baik, tetapi dibalas dengan yang tidak baik. Dipotong jenggotnya, dipotong celananya, sehingga mereka malu. Mendengar itu, Daud menjadi marah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.